pada masa anak-anak remaja itu dia bisa jadi pemimpin untuk kalangannya, untuk lingkungannya, untuk generasinya. Pemuda tidak usah nunggu ekonominya stabil untuk jadi pemimpin. Yang jomblo pun bisa jadi pemimpin. Kabar baik untuk jombloan jomblowati bisa jadi pemimpin. Tidak usah nunggu setelah dia punya duit cukup, punya rumah yang sudah lunas kreditnya. Gitu. Tidak usah. Karena apa? Definisi pemimpin adalah orang yang punya pengaruh dan bisa mendapatkan pengikut. Demikian juga dengan dewasa. Nah ini mulai menukik nih. Tidak usah nunggu formal leader, actual leader, lengser untuk dia bisa jadi pemimpin. Nah, halo. Karena apa? Yang diurapi tadi sama-sama ada dalam komunitas itu. Cara berpikir kita sekarang, dalam komunitas kita ini ada kumpulan banyak orang yang punya kapasitas pemimpin, yang punya pengaruh, yang menghasilkan pengikut. Berarti bukan hanya formal leader saja yang punya pengaruh. Informal leader juga punya pengaruh. Berarti mereka pemimpin juga dong. Betul? Sehingga kalau kita lihat komunitas itu, maka ada kepemimpinan kolektif. Kolektifnya adalah kolektif bukan orang-orang yang udah tua, yang udah berhasil, sukses di bisnis, sukses di ini, dan kemudian sama-sama memimpin. Bukan, tetapi apa? Intergenerational. Ada yang sudah tua, ada yang muda, ada yang masih remaja, anak-anak, teruna-teruna. Sehingga kalau kepemimpinan kolektif ini bisa aktualisasi, bisa bukan dimanfaatkan, maksudnya diberdayakan, maka tidak lagi one man show. Karena ada banyak pemimpin di gereja kita. Baik yang formal maupun yang informal. Karena kepemimpinan itu tidak nunggu pemimpin formal lengser, maka intergenerational leadership bukan merupakan suksesi, bukan merupakan estafet. Kan ini kita sering dengar estafet. Estafet itu artinya apa sih? Estafet itu artinya pelari yang satu kemudian meneruskan tongkatnya kepada pelari yang berikut dan dianya berhenti. Nah, intergenerational enggak demikian. Bukan suksesi, bukan estafet, tapi bersama-sama. Sehingga karena bersama-sama, coba bayangkan ada pemimpin yang baby boomers, kayak saya, padahal sebetulnya saya bukan baby boomers, tapi baby face. Nah, ada yang generasi X, ada yang generasi Y, generasi Z. Iya kan? Jadi semua pemimpin, semua punya pengaruh, semua bisa mendapatkan pengikut, tapi generasinya beda-beda. Maka yang dibutuhkan apa? Bukan suksesi, tetapi pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan yang berkelanjutan. Bisa saja anak muda memberdayakan yang tua. Contoh sekarang di gereja saya, ada kalau urusan ini teknologi sekarang saya nggak tahu. Jadi anak-anak muda memberdayakan saya.
Tapi dalam sisi lain saya memberdayakan mereka. Jadi bisa saja pemberdayaan ini bukan hanya top down. Karena generasi sekarang, aduh luar biasa. Sehingga, halo perhatikan, konsep senioritas itu bisa menjadi masalah. Konsep senioritas itu bisa menjadi feodalisme baru di dalam gereja kalau tidak hati-hati. Memang kita harus hormat kepada orang tua. Kita harus submit dengan sikap yang attitude yang submit. Begitu, itu betul. Tetapi kalau tidak hati-hati, senioritas bisa menjadi masalah. Karena apa? Karena kenyataannya di komunitas kita ada berbagai macam generasi yang mereka punya pengaruh, mereka punya pengikut. Generasi yang berbeda-beda itulah diharapkan terjadi proses saling melengkapi dan tumbuh bersama. Anak muda kreasinya banyak, tenaganya besar, tapi meyujen, tapi nggak ada duit, nggak apa-apa. Sementara yang senior, yang tua, wawasannya luas, secara emosi sudah matang, keuangan juga stabil. Nah, proses saling melengkapi dan tumbuh bersama itu menjadi penting. Ya, sehingga kalau kita bicara intergenerational, kalau kita hayati benar-benar, ini bukan bicara tentang struktur, bukan bicara tentang job description, tapi yang lebih utama yaitu tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang dihayati bersama, yang dimiliki bersama. Kalau menekankan struktur dan job desk, akhirnya terjadi kotak-kotak di dalam gereja. Terjadi kotak. Walaupun itu nanti akhirnya tetap harus ada, karena kalau enggak orang kerja semaunya tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi yang paling penting yaitu tentang yang bayangkan kalau kita punya komunitas dengan banyak macam usia, banyak macam generasi, maka tantangannya adalah bagaimana orkestrasi kepemimpinan ini terintegrasi. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Dan itu saya mau sampaikan, saya bayangin, enggak mudah. Enggak mudah. Karena kita biasa terbudaya dengan hierarki. Kita terbudaya dengan struktur. Kita terbudaya dengan yang ini pemenangnya ini, yang ini pemenangnya ini. Dengan di bawah senior leader. Itulah budaya kita. Sementara intergenerational leadership, konsepnya bisa jadi nggak begitu. Kalau memang kita mau memandang bahwa setiap generasi bisa jadi pemimpin. Nah, salah satu tantangan ini, bagaimana orkestrasi kepemimpinan intergenerasi ini, salah satu tantangannya yaitu tantangan kepemimpinan kolektif. Terjadinya leadership. Ada pergeseran di dalam pola kepemimpinan. Jadi kita mau melangkah, jadi kita bicara dari intergenerational, sekarang
Dari keadaan yang demikian, maka di antara kita para pelayan generasi, penting kita mengalami leadership. Apa saja yang dibutuhkan oleh para leader untuk shifting? Maka salah satu yang menjadi menjadi bahan diskusi banyak pemimpin, yaitu buku ini. Walaupun tentu leadership ini sumber informasinya banyak gitu ya. Dari John Maxwell yang menulis buku Leadership, yang dia membahas 11 essential changes every leader must embrace, yaitu ada 11 leadership. Yang pertama, the focus shift, dari soloist menjadi konduktor. Ingat, bukan kondektur loh ya, konduktor. Yang kedua, the personal development shift, dari goals to growth. Yang ketiga, the cost shift, dari perks to price, dari keuntungan, kenikmatan gitu menjadi ke harga. Kemudian yang berikut adalah the relational shift, pleasing people to challenging people. 5, the abundance shift, maintaining to creating. 6, the reproductive shift, ladder climbing to ladder building. Kemudian yang ketujuh, the communication shift, dari directing to connecting. 8, the improvement shift, team uniformity to team diversity. 9, the influence shift, positional authority to moral authority. Dan 10, the impact shift, trained leaders, pemimpin terlatih menjadi transformational leaders. Nah ini 11, the passion shift, dari karir to calling, menjadi panggilan. Nah, saya tentu tidak bahas ini satu persatu, ini pembahasan yang sangat dalam, tapi ini menjadi informasi bahwa ini saya sarankan para pemimpin generasi dapat bukunya ini ya, supaya menghayati bahwa orkestrasi intergenerational leadership ini sebuah pemikiran yang besar. Shiftingnya itu benar-benar tidak gampang. Karena ini adalah pemikiran yang besar. Penting kita serius, ya. Nah, dimulai dia ngomong, John Maxwell ngomong, change is so rapid today. Perubahan ini sangat cepat, dia katakan. Setelah pandemi ini, ya, ada banyak orang nggak nyadari begini. Karena apa? Fisiknya tidak berubah. Gedungnya tetap, model orangnya tetap. Gaya orangnya mungkin juga tetap. Saya ya tetap medok Jawa Timuran, begitu. Nggak berubah. Belahan rambut saya nggak berubah. Tetapi sebetulnya di dalam ini sudah banyak sekali perubahan akibat pandemi, akibat teknologi ini. Dan perubahannya itu begitu cepat sehingga untuk mendeskripsikan ini macam-macam orang, beda-beda. Gereja dalam mengantisipasi perubahan itu juga ada yang tergagap-gagap. Apalagi kalau melihat dulu kebaktian begitu sekian ratus, sekian ribu. Setelah pandemi mulai semangat, ada perubahan. Dan nggak terdeteksi itu perubahannya kemana ini.
Mereka ngapain itu sekarang? Nggak terdeteksi. Change is so rapid, so fast, cepat sekali. Gedung tetap, tim puji-pujian mungkin tetap, gembala tetap, tapi jemaat yang hadir berubah. Nah, perubahan yang besar ini, saya ingin mengajak kita memikirkan dua problem saja untuk kita pikirkan bersama. Ya, maksudnya setelah ini direnungkan menjadi bahan diskusi dalam tim leadership kita, dalam tim kepemimpinan kita, dalam pelayanan kita. Ya, nah problem yang pertama menghadapi perubahan besar apa yang dialami oleh para pemimpin. Yang pertama yaitu lack of knowledge. Yang dialami oleh para pemimpin yaitu kurangnya pengetahuan tentang perubahan ini. Saya juga kaget. Saya pikir juga ini perubahannya apa aja ini. Aduh, kaget, gugup, begitu. Cepat sekali. Lack of knowledge. Mungkin kita bertanya, Pak Basuki, bukankah sekarang sumber informasi banyak? YouTube, urusan apa aja kita bisa buka Google, kita bisa buka YouTube, kita bisa buka sumber informasi macam-macam. Apa problemnya? Kenapa kita kekurangan pengetahuan? Kalau sumber informasi kita bisa akses sedemikian mudah. Nah, masalahnya adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Yaitu bukan sekedar informasi, tetapi knowledge, pengetahuan yang konstruktif. Pengetahuan yang mengalami internalisasi. Pengetahuan yang membentuk konsep dan keyakinan yang solid begitu. Ini yang kurang. Justru dalam overflowing information sekarang, ada banyak orang mengalami kebingungan. Apa ini? Ini tahu sedikit, ini tahu sedikit, ini tahu sedikit. Akhirnya campur di sini. Dan orang yang tahu sedikit itu biasanya merasa tahu. Saya ulang. Watchmeni menulis, orang yang miskin itu yang punya sedikit. Tapi dia merasa punya. Nah, orang yang tahu kadang-kadang gitu. Ada orang ngomong tentang anugerah, oh tahu, saya anugerah udah lama. Ada orang ngomong tentang kerajaan Allah, oh udah tahu. Sejak saya hafal doa Bapak kami juga nyebutin kerajaan Allah gitu. Tahu. Tapi sedikit-sedikit. Tidak terstruktur, tidak konstruktif, dan tidak terinternalisasi. Inilah problemnya. Lack of knowledge yang konstruktif, yang terinternalisasi. Dan sebagai gereja, sebagai komunitas, maka pengetahuan yang konstruktif itu harus menjadi milik gembala, milik tim kepemimpinan, bahkan milik semua pelayan. Dan kalau kita mengakui itu sebagai kepemimpinan intergenerasional, maka pengetahuan yang konstruktif itu juga menjadi milik semua leader di dalam komunitas kita. Karena mengetahui berbeda dengan menghayati. Satu kali saya kumpul dengan teman-teman pendeta banyak. Terus kemudian ada informasi di satu lembar kertas begitu. Jadi kertas itu kemudian dibaca oleh seseorang, yang lain nyatet semua. Karena informasi itu penting.
Begitu. Apa yang terjadi? Setelah kami semua selesai nyatet, kertas itu ditaruh di meja. Ada satu anak muda, pemimpin pendeta muda, masih muda, dia maju ke depan, kertas itu dia foto, cerek, terus dia mundur. Nah kita semua jadi ketawa, kita capek-capek nulis, tapi yang anak muda itu datang langsung foto, cerek, begitu. Padahal kami punya HP juga, kami di HP kami ada kamera juga, tapi kenapa kami tidak foto itu kertas? Tapi anak muda itu tadi foto langsung trek. Karena apa? Kami punya, tapi kami tidak menghayati. Kami bisa menggunakan, tapi kami tidak menghayati itu. Karena itu kenapa intergenerational menjadi sangat dibutuhkan. Karena sulitnya menghayati generasi-generasi yang lain. Dan memang Tuhan mendesain intergenerational leadership. Ya. Jadi pengetahuan yang kita miliki bukan sekedar serpihan pengetahuan. Bukan fragmented knowledge gitu. Apa ya, yang serpihan pecahan-pecahan yang semua sepertinya tahu, kita cepat tahu, tapi tidak pernah mengalami internalisasi. Tidak pernah mengalami konstruksi yang kuat di dalam konsep kita. Satu kali saya kumpulkan tim saya. Saya ngomong ke mereka, hey, coba kalian buat khotbah saya untuk menjadi uraian saat teduh. Jadi saya khotbah minggu, diuraikan menjadi bahan saat teduh selama 7 hari. Maksud saya, supaya firman minggu saya bisa terinternalisasi lebih dalam. Karena saya canangkan kepada jemaat, bukan lebih banyak, tetapi lebih dalam. Terus tim saya ngomong, waduh sulit ini. Wah, Pak, ini agak sulit nih. Gitu mereka ngomong. Saya bilang ke mereka, lah kalau kamu saja yang menjadi tim sulit, apalagi jemaat. Lah kalau jemaat untuk menerima khotbah saya ini saja sudah sulit, kira-kira perlu saya tambah nggak minggu depan? Minggu depannya lagi perlu saya tambah lagi nggak? Kalau yang kemarin saja tim kepemimpinan saya sulit. Nah, jadi bagaimana problem menginternalisasikan knowledge ini dan harus menjadi milik bagi seluruh tim kita. Dan kalau pengetahuan itu meresap benar, akan menjadi filosofi of ministry dari gereja kita, ya, yang juga mungkin akan menghasilkan style of ministry juga. Ya, itu yang pertama yang berbicara tantangan pertama yaitu lack of knowledge. Yang kedua adalah lack of confidence. Perubahan yang besar ini ada banyak orang nggak percaya, nggak yakin. Sehingga reaksi mereka ada yang mencoba menyangkal. Orang masih tetap kok. Saya pergi ke daerah, orang enggak Pak Basuki di sini mah tetap orang enggak berubah. Wong kita kan ada di enggak terlalu kota kayak Makassar Pak Basuki. Kalau saya ke Toraja, saya ke Palu, malah kita semua masih tetap bisa online, kami tetap bisa tatap muka dengan bebas. Enggak, perubahan itu kayaknya masih lama di sini. Nah, mencoba menyangkal itu ya, atau berdalih. Aduh, iya tapi saya ini dari gereja kecil, susahlah untuk berubah. Gitu. Saya jemaat saya orang-orang sederhana, susahlah untuk berubah dan sebagainya ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita benar-benar lack of confidence, nggak yakin?
saya menganjurkan untuk mempertimbangkan saran seorang pendeta senior. Ada dua buku penulis senior yang saya baca, yang saya sangat suka, yaitu yang pertama bukunya Warren Wiersbe. Pada waktu beliau sangat senior sebelum meninggal, beliau menulis buku tentang kepemimpinan, terutama tentang gembala. Bagaimana menggembalakan saran-saran dia. Tapi yang kedua yaitu penulis bernama Dick Iverson. Dick Iverson menulis buku tentang buku Tetap Seimbang. Ini bukunya, Tetap Seimbang. Nah, dia menulis itu ketika dia sudah sangat senior, sehingga layak untuk diperhatikan, gitu ya. Nah, dia menulis begini: pemimpin yang minder mudah tergoda untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena apa? Dia di sana berubah. Kalau saya nggak berubah, gimana dong? Nanti jemaat saya lari dong. Nanti saya ketinggalan dong. Saya bagaimana dan sebagainya. Karena apa? Dia minder. Karena itu bagaimana kita kalau nggak yakin benar? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru berubah. Orang-orang bijak menasehati, hanya orang bodoh yang buru-buru. Tahu kata-katanya? Wise men say only fools rush in. Loh, Elvis Presley aja ngomong begitu loh. Hanya orang bijak yang kata-kata orang bijak, hanya orang bodoh yang buru-buru. Amsal juga mengatakan demikian. Kita butuh banyak nasihat. Kita butuh banyak penasehat. Jangan buru-buru. Karena itu bertanyalah kepada gembala lain supaya kita tidak salah dalam melangkah. Bahkan kalau perlu, izinkan gereja lain mencobanya terlebih dahulu. Ini saran Dick Iverson. Nah, terus terang ini agak sulit bagi saya. Karena sejak muda saya dapat khotbah, kita harus berdiri di cutting edge. Cutting edge itu kalau tombak itu lancipnya gitu. Kalau pedang itu tajamnya itu. Kita harus berdiri di situ gitu ya. Kita harus berdiri di cutting edge katanya. Betul, spirit itu membuat kita tertantang untuk terus merespon perubahan, untuk merespon pembaharuan. Tetapi kadang-kadang adalah bijaksana mengizinkan gereja lain mencobanya terlebih dahulu. Saya amati GBI dulu juga begitu. Dalam beberapa hal, biar gereja lain dulu nyoba. Setelah itu kita belajar. Sudah ada contoh. Tapi setelah kita menguasai, kita tancap gas. Gitu ya. Nah, jadi lack of confidence ini juga bisa menjadi problem bagi para pemimpin ketika harus leadership, shifting leader. Ya. Nah, karena itu penting untuk kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Jangan buru-buru. Ambil waktu untuk berdoa. Supaya sungguh-sungguh kita dituntun oleh hikmat Tuhan. Pelajarilah lebih mendalam, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Karena itu saya salut dengan Rock yang ada forum begini, tapi mungkin juga perlu ada kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang memang secara chemistry, secara hubungan, secara personality, kita ngeblend begitu ya, kata anak muda ngeblend begitu. Bersama-sama. Jangan menyendiri. Jangan memisahkan diri. Milikilah sahabat, mentor, kelompok untuk tumbuh bersama.
Apalagi ada Zoom sekarang, ada fasilitas untuk kita eksplor hal-hal yang memang penting untuk kita pelajari bersama. Dan terakhir, saya ingin menekankan salah satu shifting. Karena mengingat Jim Collins mengingatkan kita, ada banyak buku kepemimpinan yang ditulis oleh marketplace, orang-orang marketplace, yang belum tentu cocok dengan gereja. Jim Collins mengingatkan karena apa? Karena sifat dari gereja beda dengan marketplace. Gereja lebih menekankan volunteerism, ya kan? Marketplace menekankan keuntungan. Agak berbeda, bukan agak, sangat berbeda. Jadi kita juga perlu peka untuk menghayati perbedaan itu sehingga kalau kita bisa dapat pelajaran leadership dari siapa saja. Dari kepemimpinan John Maxwell, seorang pendeta, tetapi yang juga banyak terjun di marketplace. Tapi kita juga perlu mengingat ini. Nah, karena gereja menekankan volunteerism, maka influence-nya sangat bergantung kepada moral authority. Nah, salah satu shifting yang disarankan dibahas dalam buku ini yaitu pergeseran influence dari positional authority menjadi moral authority. Nah, moral authority ini dibangun oleh 4C, 4C. Yaitu yang pertama, competence. The ability to lead well. Yaitu kemampuan memimpin dengan baik. Jadi, competence. Moral authority kita akan kuat kalau kita punya kompetensi. Kalau enggak punya kompetensi, ya jangan heran kalau otoritasnya lemah. Karena skillnya, karena kompetensinya lemah. Maka ayo kita terus meningkatkan kompetensi kita. Ya. Kalau tanpa kompetensi, ya bagaimana? Begitu ya. Yang kedua adalah courage, keberanian. Keberanian gimana? Keberanian moving forward in the face of fear. Terus maju menghadapi ketakutan meskipun takut. Keberanian. Saya mau sampaikan, semua karakter baik, semua pengetahuan baik akan menjadi tumpul kalau kita nggak punya keberanian. Ya. Ada banyak orang lulusan lulusan pendidikan tinggi, terlatih, sertifikasinya banyak, tetapi menjadi tumpul. Karena apa? Karena tidak punya keberanian. Nah, keberanian ini salah satunya yaitu dari mana? Dari keberhasilan-keberhasilan kecil. Ketika Daud ngomong kepada Saul, dia diragukan kemampuannya. Hei Daud, kamu masih sehia, kalau kata orang Jawa Timur. Kamu masih sehia, masih terlalu muda untuk ini. Dia ngomong begini, bos, maksudku baginda raja, saya ini sudah biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada kambingku yang dimakan beruang, aku pegang jenggotnya, aku tonjok dia. Dia udah biasa mengalami kemenangan kecil. Karena itu, begitu menghadapi Goliat, dia ada keberanian. Jadi penting kepemimpinan itu bertumbuh di dalam courage, di dalam keberanian. Yang ketiga, karakter. Ya, being bigger on the inside than the outside. Ya, itulah karakter. Nah, kepemimpinan harus bertumbuh. Yang di dalam
lebih besar daripada yang di luar. Seperti pohon yang kuat selalu, yang tidak kelihatan lebih besar daripada yang kelihatan. Dan yang terakhir yaitu konsistensi. Doing well all the time. Not just sometimes, all the times. Oke, saya pikir itu yang saya bisa sharingkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya serahkan kembali ke host. Wow, terima kasih banyak Pastor Basuki Trinugroho untuk pesan yang mendarat dengan baik disampaikan buat setiap kami para pemimpin yang ada di tempat ini. Baik, kembali saya beritahukan kepada seluruh partisipan yang dari tadi masih tetap bertahan di angka 169, 170, cukup banyak bertahan sampai dengan malam hari ini. Luar biasa. Kita akan kembali masuk toilet break. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin beberapa catatan yang akan kita diskusikan bersama. Karena sebentar lagi Pastor David Limanto, Pastor Basuki, dan juga tentu ada Pastor Jonathan Patiasina, kita akan masuk dalam sesi talk show di beberapa waktu ke depan. Biasanya kalau jam semakin malam kita semakin bersemangat karena ini berbicara tentang leadership. Siap. Kita akan bergeser masuk di talk show. Jangan lupa juga seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ini merupakan momen pembukaan perayaan dari anniversary month GBI Rock Makassar. Di minggu kedua tanggal 18 sampai dengan 19 Maret kita akan ada dalam seminar Praise and Worship. Tentu saja akan dibawakan oleh Pastor Chris Manusama dan juga ada Berry Likumahua. Untuk pengumuman selanjutnya nantikan pengumuman di IG Rock Makassar ataupun Facebook Rock Makassar. Kita akan update terus bagaimana perkembangan selanjutnya tentang acara kita. Tentu saja waktu saya berbicara tadi ini kesempatan untuk kita toilet break sudah dimulai. Jadi kalau ada yang mau meregangkan badan sebentar, ada yang mau minum-minum dulu, ada yang kembali mau mengingat-ingat apa yang dicatat tadi, kita bisa bersiap-siap. Dan kita akan masuk lagi di sesi talk show sebentar. Baik, kita boleh beristirahat sebentar. Saya akan pandu lagi kita beberapa saat menuju talk show nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Basuki. Kasih diterima Kak Jo. Thank you. Thank you. Diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan
diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Siap. Baik, kita akan segera masuk ke sesi selanjutnya. Dan sebelum masuk ke sesi talk show ini, bolehkah saya kembali melihat wajah-wajah yang berbahagia? Kita boleh open video, tapi audio tetap kita mute aja dulu. Video aja dulu kita on. Kita hanya ada 3 halaman. Boleh kita sekali lagi, oh sorry, bertambah lagi. Ada 4 halaman. Kita akan segera mendokumentasikannya dengan cepat. Saya pandu dari halaman yang pertama. Senyum yang terbaik di malam hari ini para pemimpin. Siap. 3, 2, 1. Halaman yang kedua. 3, 2, 1. Halaman yang ketiga. 3, 2, 1. Halaman yang terakhir. 3, 2, 1. Seperti saya juga dari tadi tetap senyum-senyum karena saya kurang tahu posisi saya ada di halaman 1, 2, 3, dan keempat. Siap. Kita akan segera masuk di sesi talk show kita malam hari ini. Baiklah, maka saya mengundang dengan hormat Pendeta Jonathan Patiasina, Pendeta Basuki Trinugroho, dan Pendeta David Limanto. Siap. Wow. Sepertinya dengan perkembangan yang sangat cepat, saya baru mengundang, di kolom komentar sudah mulai bermunculan pertanyaan. Baik. Kita mungkin memulai dari kolom komentar sementara malam hari ini. Dan juga kalau ada yang mau bertanya langsung, mungkin saya berikan kesempatan. Oke, ada Daniel Jason raise hand. Saya baca dulu, kita satu-satu dulu ya. Siap. Kita pertama saya bacakan dari Bapak Immanuel Rajawali. Bagaimanapun juga dalam pelayanan gereja atau pelayanan rohani, tetap menuntut adanya peralihan kepemimpinan yang di dalamnya diperlukan suksesi kepemimpinan. Maka alih generasi harus diatur, dipersiapkan, dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana menurut Pastor Basuki? Pada Pak Basuki saya persilakan. Wow, ini pertanyaan berat ini. Ya, tentang alih kepemimpinan ini tentu masing-masing gereja punya filosofi yang berbeda-beda. GBI sendiri mengatur, misal di gereja ya, kepemimpinan ya kalau suaminya meninggal, istrinya. Terus kalau istrinya nggak sanggup, anaknya. Begitu. Tetapi Pak Arifin berkata, Basuki, kita sama-sama nggak ada anak, itu adalah privilege. Karena kita tidak terjebak membangun dinasti, gitu katanya. Sehingga polanya jadi berbeda, bisa jadi.
begitu ya. Jadi pasti tergantung terhadap filosofi kepemimpinan masing-masing. Hanya saja kalau intergenerational leadership ini bisa berjalan dengan baik, maka pasti peluangnya lebih banyak. Alternatifnya akan lebih banyak, begitu ya. Jadi mungkin itu kali, mungkin Kak Jo kali yang lebih bisa kali, karena ini sesuai dengan ininya Rock tadi. Kalau saya tadi melihatnya langsung dari tata gereja. Gitu. Oke, silakan. Saya kira memang pertanyaan ini seperti meminta bahwa masih keniscayaan bahwa model leadership yang kelihatannya sedang melanda sekarang itu masih belum bisa diterapkan secara penuh di dalam tatanan gereja-gereja yang memang dalam struktur pelayanan harus mempersiapkan pelayanan dulu dan seterusnya. Ya, jadi tentu saya kira apa yang tadi Pak Basuki jelaskan sudah pas. Nah, soal memang betul bahwa semua harus dilatih, dipersiapkan, dilaksanakan sebaik-baiknya, itu benar. Itu benar. Itu textbook, itu yang terjadi. Tapi ini yang sedang terjadi sekarang ini, makanya kita menyebutnya leadership ini, itu bukan tema baru. Kita sedang ada di situ sebenarnya. Kalau kita baru mau sadar sekarang, kita udah terlambat. Jadi harusnya memang kita sedang ada pada apa yang disebut dengan unprecedented ways. Ya, kita sedang ada di sebuah jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. We are caught. Kita seperti terperangkap di situ. Dan kemudian ini adalah cara yang terbaik untuk melakukannya. Dan saya kira biblical, paling masuk akal dan paling gampang untuk memberi peluang. Tapi kan memang betul, saya kira di dalam framework atau di dalam bingkai di mana kita menjalankan leadership ini, kebanding dengan keniscayaan, kata yang masih dipakai tadi itu peralihan kepemimpinan yang diatur, dipersiapkan dan seterusnya. Saya pikir memang ada beberapa hal yang kita perlu tahu tentang pemahaman ini, bahwa bagaimanapun juga orang mau stabilitas yang menjamin sesuatu. Orang mau itu. Orang mau semua stabil dan semuanya terjamin. Ya padahal keadaan sekarang sudah nggak ada yang stabil dan terjamin kan, nggak ada. Semuanya lagi berubah sekarang. Tapi orang mau stabil dan terjamin. Tapi mungkin tawaran yang kita perlu berani ambil dan kemudian mulai melihat dari sisi yang berbeda di dalam mempersiapkan ataupun di dalam melatih kepemimpinan ataupun di dalam kalau saya punya bahasa ini, dalam kita memimpin bersama dengan pemimpin-pemimpin yang baru, itu memang harus ada sebuah adaptability ya, harus ada sebuah adaptasi yang sangat tinggi dari kita. Karena adaptasi inilah yang kemungkinan besar akan menghasilkan kemungkinan baru, opportunity, atau ada kemungkinan yang lebih penuh kasih karunia di depan kita menghadapi perubahan yang sangat besar. Jadi saya kira memang perlu ada pergeseran, ada framework yang kita perlu pasang bahwa mungkin yang stabil dan yang terjamin itu perlu dipertimbangkan. Bahwa itu ideal, tapi kita sekarang harus lebih berpikir bagaimana beradaptasi untuk mengalami oportunitas yang baru supaya kita kemudian bisa menerobos hal-hal yang baru yang kita belum pernah pikirkan sebelumnya. Jadi memang harus ada framework yang kita buat. Jadi saya pikir kalau di Rock udah jelas bahwa kita memang telah membangun hubungan bapa dan anak. Jadi kemudian itu adalah salah satu cara melahirkan kepemimpinan. Tapi hubungan bapa dan anak tidak cukup kalau kita tidak mengizinkan generasi muda ini untuk memiliki kesempatan memimpin bersama dengan kita ya. Benar tadi itu.
saya kira pertanyaan Pak Basuki bagus banget. Apakah generasi muda pemimpin masa depan? Jawabannya tidak. Generasi muda pemimpin masa sekarang. Jadi mereka harus diberi kesempatan untuk memimpin dari sekarang bersama-sama dengan kita. Makanya kita selalu menawarkan di intergenerational leadership ini, kita menawarkan yang namanya leading together. How we can lead together. Ada platform di mana kita bisa menciptakan kepemimpinan bersama, pelayanan bersama, hubungan yang konstan sebagai bapak dan anak, tapi juga adalah hubungan pembelajaran yang tinggi. Jadi para bapak juga harus mulai berpikir bahwa pembelajaran sekarang tidak datang dari bapak ke anak, sekarang bisa terbalik, bisa dari anak ke bapak saat sekarang ini disebabkan karena perubahan yang terjadi ini. Ada yang kita learn, unlearn, re-educate, kita harus pelajari lagi, kita harus ulangi belajar lagi tentang banyak hal, tapi ada hal yang kita perlu pelajari, ada juga yang harus buang keluar dari kita punya kamus sama sekali untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi saya kira memang harus ada sebuah perubahan paradigma, tapi juga dalam sisi lain ini harusnya ada sebuah pemahaman bersama untuk bisa memimpin bersama dengan generasi muda untuk mempersiapkan mereka. So itu tawaran-tawaran yang sifatnya itu tadi tuh beradaptasi untuk kepentingan terciptanya kemungkinan baru, new possibilities yang tersedia buat kita atau opportunity yang tersedia buat kita. Saya kira itu jawaban saya, entah itu bisa menolong apa tidak. Terima kasih. Siap. Apakah dari Pastor David Limanto ada yang mau ditambahkan juga? Siap, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mengarah pada peserta yang sudah raise hand. Menurut pemantauan saya ada 2 orang. Saya mengarah pertama ke Bro Jason, kemudian akan kepada Bro Jawad. Ya, Bro Jason bersama-sama dengan kita. Tes. Oke, siap. Silakan. Pertama terima kasih Kak Charles sama ini panitia untuk kesempatannya. Pertama-tama itu sebenarnya ada 2 pertanyaan sih yang jadi permasalahan selama saya lihat ya di kalangan anak muda sekarang gitu. Biasanya dalam permasalahan sekarang itu selain dari biasanya ada kasus anak muda yang tidak dibiarkan menjadi dilepas untuk menjadi seorang pemimpin, biasanya ada masalah internal dari anak mudanya sendiri begitu yang membuat mereka itu tidak percaya atau acuh tak acuh dengan menjadi seorang pemimpin. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara encourage diri sendiri sebagai anak muda yang memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, dan juga cara mengencourage sesama anak muda kalau untuk bahwa kita ini sama-sama pemimpin begitu. Nah, itu sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Siap. Mungkin saya persilahkan langsung. Pertama, Pastor David Limanto, boleh? Baik, saya coba jawab dari sudut pandang saya ya. Bagaimana orang melihat dirinya itu seorang pemimpin. Sama saja dengan kita seringkali dicontohkan melihat sebuah cermin ya, atau kaca cermin ya. Bagaimana kita melihat diri kita. Nah, sama ketika kita belajar ketika Daud, dia seorang gembala dan kemudian diurapi menjadi raja. Itu sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang menangkap dan mengerti apa yang Tuhan mau dilakukan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa lihat maunya Tuhan dengan sudut pandang manusia atau kemauan diri kita. Kita hanya bisa melihat maunya Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan. Dalam artian bagaimana kita bisa melihat diri kita, seringkali kita gagal. Oleh karena itu kita perlu mentor. Ya, perlu mentor, perlu orang tua rohani, perlu kakak rohani yang menuntun, yang membimbing kita untuk membawa kita terus naik ya. Memang salah satu tugasnya orang tua itu membimbing anaknya ya. Kita perlu belajar lah ya, perlu belajar. Seharusnya gereja ini menjadi training center, tetapi kita harus jujur, kita perlu belajar bagaimana para businessman itu mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi generasi pemimpin generasi berikutnya.
Mereka sekolahkan di tempat yang terbaik, mereka kasih banyak hal yang terbaik. Tujuannya untuk apa? Untuk dipersiapkan, ya. Nah, oleh karena itu nomor satu, bagaimana mereka harus selesai dengan diri mereka sendiri, baik secara gambar diri, identitas, mental, ya. Bang Jo seringkali menyampaikan tentang identitas kerajaan, ya. Bagaimana kita ini putra dan putri kerajaan. Nah, itu kalau nggak selesai dalam diri kita nggak bisa lihat diri kita sebagai seorang pemimpin, ya. Nah, ayo nilai diri kita sebagai orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kalau diri kita sendiri aja nggak yakin dengan diri kita, bagaimana kita bisa menjadi dampak buat orang lain, ya? Ya, itu perkataan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pastor David. Dari Pak Basuki ada ditambahkan Pak Basuki? Ya, tentu banyak yang perlu ya, tapi yang saya mau sampaikan, mulailah berperan. Mulailah berkontribusi di kelompok kita. Apa saja yang bisa kita lihat, lakukan. Orang berperan ada dua pintu. Pintu pertama yaitu berdasar talenta. Oh, aku punya talenta, jadi aku pengen berperan karena talenta. Tapi ada orang berperan karena melihat kebutuhan. Bisa jadi itu di luar talenta, tapi karena kebutuhan harus dilakukan. Nah, kalau kita bisa melihat kebutuhan, itu artinya Tuhan sedang bicara kepada kita. Yang lain tidak lihat kebutuhan, tapi kita lihat. Lakukan dengan baik. Kalau kita terus melakukan, maka kita akan menemukan karunia kita. Di mana kita efektif, di mana kita tidak efektif, di mana orang mendapat berkat, di mana kita tidak mendapat berkat, di mana kita lebih enjoy melakukan, di mana yang lain tidak. Yaitu ketika kita mulai berperan, mulai berkontribusi di dalam komunitas kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki. Terakhir dari Pak Jonathan mungkin ada ditambahkan? Siap. Oke, Bro Jason? Pas dan mantap? Siap. Aman. Terima kasih atas jawabannya. Thank you Bro Jason. Kemudian yang kedua raise hand di sini adalah Bro Jawad. Bro Jawad Asgari, apakah sama-sama dengan kita? Suara aku, Bro? Oke, thank you Bro. Silakan. Siap. Shalom dan selamat malam kepada teman-teman dan terima kasih banyak Pak Basuki dan Pak David. Pertanyaannya saya hampir mungkin sama Brother Jason yang tadi saya tanyakan, tapi saya mau tanyakan gimana tips untuk kita bisa mengajarkan anak-anak kecil kayak adik-adik sama seperti Pak Basuki tadi bilang bahwa adik kecil pun juga bisa jadi leadership, jadi leader gitu. Nah, apa yang tips yang gampang supaya kami bisa ajar anak kecil mau di mereka masih SMP atau SD bahwa mereka ada gaya leadership untuk bisa jadi bercontoh untuk anak-anak lain gitu. Ya, terima kasih. Saya persilakan ke Pak Basuki lebih dahulu, Pak. Iya, anak SD, anak sekolah minggu bisa berperan. Anak SMP bisa berperan. Anak sekolah minggu punya teman. Kalau teman bisa diajak oleh mereka, berarti anak itu sudah punya pengaruh terhadap temannya. Itulah kepemimpinan. Simple. Jadi kalau misal kita mendorong murid sekolah minggu untuk mengajak teman, dia sedang exercising leadership mereka, begitu. Simple. Jadi berilah mereka peran, berilah mereka kepercayaan, berilah mereka tuntunan, berilah mereka dorongan. Sekarang saya lihat di YouTube sekolah minggu sekarang pengumuman segala bisa disampaikan oleh anak-anak. Jadi anak-anak bisa berperan. Itu sangat bagus untuk mereka exercise kepemimpinan mereka. Ya, jadi yang remaja mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa mereka lakukan.
apalagi yang pemuda dan sebagainya. Yang jelas dengan memberikan kepada mereka, tentu tadi ya sudah selesai dengan diri sendiri, tapi selesai dengan sendiri kadang-kadang juga melalui proses, bukan nunggu. Kadang-kadang di dalam Tuhan itu tidak serial processing begitu. Setelah selesai ini baru ini, setelah selesai ini baru ini, bukan gitu. Tetapi bersama-sama. Pada waktu kita memberi kepercayaan, pada waktu kita mendorong, pada waktu itu dia bertumbuh citra dirinya, bertumbuh imannya, bertumbuh horizon cakrawalanya dan sebagainya. Ya, jadi saran saya ya sejak kecil kita berani, sejak sekolah minggu berani memberi peran, memberi kepercayaan kepada mereka. Ya, makasih. Terima kasih Pak Bas. Dari Pak David ada yang mau ditambahkan? Pas, Pak Jonathan, ada yang mau ditambahkan? Siap, pas. Kemudian saya baru-baru saja baca di kolom chat direct message, tapi ada satu pertanyaan, tapi saya mendahulukan untuk yang raise hand. Setelah ini saya akan bacakan pertanyaan. Saya persilahkan kepada Bapak Brilian Torinexa, apakah bersama-sama dengan kita? Siap. Lili, siap. Hadir, Saya bro. persilakan. Iya. Saya belum mandi, jadi saya malu kalau tampil video ini ya, karena saya masih di kantor ini. Ya. Maaf. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembicara yang luar biasa malam ini, saya ingin menyampaikan sedikit curhat gitu ya. Baper, bahwa perasaan yang akan kemudian menjadi baper yang lain, bahwa perubahan. Jadi begini, dari semua soft skill seorang pemimpin yang diperlukan oleh generasi sekarang itu nggak muluk-muluk kok. Bagaimana dia bisa hadir? Pemimpin itu hadir di saat orang-orang yang dipimpin itu perlu dia gitu. Itu sih yang menyentuh hati orang-orang yang dipimpin. Kan Max yang pernah bilang, Jonas Maxwell ya, I don't care how much you know until I care. Until I know how much you care. Jadi saya nggak peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai aku tahu seberapa banyak kamu peduli. Ini. Tapi di sisi lain, ada memang harus kita akui bahwa tingkat kepemimpinan tertinggi itu adalah ketika dia pemimpin itu bisa melahirkan pemimpin yang lain, yang kemudian hari pemimpin yang lain juga melahirkan pemimpin-pemimpin, bukan sekedar banyaknya follower atau pengagum. Nah, untuk melahirkan pemimpin, ini permasalahan kedua ya. Tadi itu masalah soal hadir, yang agak sulit akan terjadi pada masa-masa pandemi seperti sekarang. Secara real gitu ya. Agak sulit. Nah, itu strateginya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk bisa melahirkan pemimpin yang lain itu perlu intensitas intensitas hubungan yang demikian tinggi gitu. Maksudnya begini, kebanyakan dari para pemimpin itu tergoda untuk meluangkan sedikit waktu untuk banyak orang. Padahal pola yang kita lihat pada Yesus adalah meluangkan banyak waktu untuk sedikit orang. Yang akhirnya bisa melahirkan pemimpin yang tangguh. Tapi yang saya lihat begitu pola Yesus ini diterapkan, kita terjebak pada eksklusivisme. Eksklusif dengan kelompok sendiri, lalu kemudian tidak terbuka untuk mencoba outreach kepada kemungkinan-kemungkinan orang di luar kelompoknya. Eksklusif ini yang kemudian mengganggu atau menyebarkan bibit-bibit perpecahan dalam sebuah organisasi. Jadi itu, bagaimana keseimbangannya antara bisa melahirkan pemimpin dengan high touch ya, bukan high touch saja tapi high touch. Tapi high touch ini tidak menimbulkan eksklusivisme seperti yang sering terjadi. Pemimpin jatuh karena dia hanya mendengarkan orang-orang yang dekat di sekelilingnya, tapi tidak mendengar orang-orang yang di luar. Padahal yang sekelilingnya itu bisa saja yes man gitu. Itu sih bro. Thank you. Thank you, Kak Brili.
Kemudian saya persilahkan pertama menjawab Pastor Basuki, karena pertanyaan yang ada di direct message berikutnya akan saya bacakan ditujukan kepada Pastor David Limanto. Saya persilahkan Pak Basuki. Ya, mungkin ini dijadikan satu aja ya, bagaimana pemimpin hadir gitu ya, menyatakan diri hadir dalam orang-orang yang komunitasnya. Yang kedua, bagaimana intensitas kehadirannya tidak terjebak menjadi eksklusif. Ya, kurang lebih begitu kali yang saya dapat tangkap tadi ya. Ya, yang pertama, memang kadang-kadang ya, yang baik itu punya sisi yang negatif. Orang tegas itu biasanya kaku. Orang yang fleksibel itu biasanya kurang tegas. Misal contoh itu. Demikian juga kalau pemimpin yang pengen fokus kepada lingkungan yang dia pengen secara intensitas tinggi, ya kadang-kadang orang lain melihatnya secara eksklusif. Begitu ya. Tetapi seperti Yesus sangat fokus terhadap 12 murid. Tetapi ada saatnya dia keluar dari lingkungan murid. Dia mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Dia mengunjungi Sakeus. Dia bertemu dengan Lazarus. Dia bertemu dengan mertuanya Petrus. Nah, jadi memang tentu ada program, pemikiran, langkah-langkah yang dipikirkan terhadap binaan. Tetapi dia menggunakan media pelayanannya dengan orang-orang sekitarnya itu. Buktinya eksklusifnya Yesus dengan murid-murid. Ada orang yang pengen ngadep Yesus, nggak berani. Sehingga mereka lewat Filipus. Karena nggak berani. Gitu. Kemudian Filipus ngomong kepada Yesus. Gitu. Nah ini berarti ada orang yang merasa itu eksklusif juga. Ya. Nah, tinggal kita memang memberikan penilaian itu bisa beda-beda antara yang melakukan dan yang melihat, begitu. Ya. Tetapi salah satu yang menolong menurut saya yaitu memang ada saatnya pemimpin-pemimpin keluar dari lingkungan itu untuk menyentuh, touching people, gitu. Baik mertua Petrus pribadi. Kelompok makannya orang Farisi itu grup kelompok makan di rumah Simon si Kusta, itu kan orang-orang kelompok itu. Yesus hadir di sana juga, bahkan 5.000 orang. Yesus juga hadir bersama murid-murid. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, nggak tahu jelas apa enggak. Ini yang saya sampaikan. Silakan Kak Jo. Terima kasih. Saya kira keberimbangan antara sekedar hadir dan kemudian dengan sekelompok orang untuk secara intens melatih dan mempersiapkan mereka dan kemudian hadir dengan semua orang. Keberimbangan itu saya kira harusnya dapat dilihat dari bagaimana hubungan yang terjadi. Nah tadi Brother Brili bilang kehadiran itu susah sekarang terjadi di masa pandemi. Ya, saya kira Paulus di zamannya juga susah ketemu Timotius, susah ketemu yang lain. Dia menggunakan by all means media komunikasi yang dia punya, surat. Dia menggunakan surat. Ya, kalau Paulus hidup zaman sekarang, saya kira dia pakai Zoom kayak kita. Karena itu tersedia buat kita sebagai sebuah fasilitas yang ada. Dan kita akan menggunakan segala fasilitas untuk mengerjakan hal tersebut. Sekalipun kita tetap menitik beratkan kepada hal-hal yang real. Seperti yang kita mau bahwa harus ada tetap hubungan yang solid,
harus ada hubungan yang real, ada realitas hubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab dan seterusnya. Saya kira saya tidak perlu bahas itu. Sedangkan ketakutan bahwa kalau cuman mengajar sekelompok kecil akan menghasilkan eksklusivisme seperti yang terjadi, saya kira itu dapat terselesaikan. Nah, itulah yang kita maksudkan bahwa cara berpikir melahirkan kepemimpinan itu yang saya kira kita udah mesti memberikan makna baru, ada definisi baru dalam melahirkan kepemimpinan. Sebab kita tidak melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan sudah tersedia dalam gereja Tuhan. Betul, dari anak-anak sampai orang dewasa sudah ada. Begitu Roh Kudus turun, semua lapisan masyarakat dapat menjadi pemimpin. Jadi saya kira dalam konteks inilah kita mesti melihat bagaimana secara komunal hal tersebut terjadi dan kemudian memandang secara gambar besar bahwa Tuhan mengerjakan pada seluruh tubuhnya. Dan memang tidak sudah waktunya, salah satu framework di leadership ini, framework yang penting kita jaga itu adalah bahwa kita harus melihat gambar besar sekarang ini. Harus melihat gambar besar, pemimpin-pemimpin yang terus melihat gambar besar. Bukan berarti tidak peduli gambar kecil, harus tetap melihat gambar besar. Karena gambarnya bakal lebih besar lagi ke depan. Ya, dengan model global sekarang, dengan informasi yang seperti sekarang, gambar besar sangat diperlukan untuk orang terus berkembang dalam hal tersebut. Tapi itu bukan berarti kita juga kehilangan fokus kepada hal-hal kecil yang secara fokus kita kerjakan. Tetap kita mengerjakan secara bersama-sama. Disitulah kerja tim, disitulah kita nggak bisa sendiri, disitulah kita mulai melihat seluruh jemaat kita sebagai potensi kepemimpinan. Jadi kita harus melihat seluruh jemaat kita, besar, kecil, tua, muda, sebagai potensi kepemimpinan yang perlu kita tap in untuk kemudian membawa mereka kepada tujuan-tujuan Tuhan. Jadi saya kira kalau dalam berpikir eksklusif udah nggak waktunya lagi, udah nggak waktunya lagi kita harus terjebak pada hal tersebut. Nah, saya berharap keberimbangannya ada di situ ya. Keberimbangannya ada pada bagaimana pemahaman kita untuk melihat bahwa kepemimpinan itu sudah ada. Jadi sekarang saya kira ini mungkin pemahaman yang harus kita bilang, sudah bukan waktunya lagi kita berpikir melahirkan pemimpin, karena pemimpin sudah tersedia sebenarnya. Orang-orang yang dilahirkan dalam kerajaan Allah, potensi kepemimpinan itu sudah pasti, laki, perempuan, tua, muda. Nah, sangat disayangkan kita selalu mengukur orang itu berpotensi apa tidak dari karyanya saat sekarang. Kita nggak bisa lihat lebih jauh. Jadi kita boleh orang ini kayaknya hebat, orang ini begini-begini. Kita kemudian konsentrasi pada orang-orang seperti itu. Padahal sudah waktunya kita membuka peluang untuk mengizinkan karunia-karunia karya Roh Kudus bekerja pada tubuhnya untuk mengeluarkan potensi-potensi terbaik ini. Saya mempercayai Tuhan sedang mengerjakan hal tersebut juga di tengah-tengah hal ini. Saya tadinya suka nervous. Gimana ya ini? Padahal Tuhan tetap bekerja kok. Kita nggak usah khawatir. Tuhan tetap bekerja. Kita harus tetap bekerja sama dengan Dia di dalam alur yang sedang Dia kerjakan. Percayalah, kalau Tuhan bisa berbicara pada saya yakin Tuhan bisa berbicara pada orang lain. Jadi untuk berpikir eksklusif di dalam hal-hal yang seperti itu, saya pikir ya itu adalah faktor kedewasaan dan cara berpikir global atau berpikir luas di dalam wawasan tubuh Kristus yang pemimpin itu miliki. Saya harap itu bisa memberi keberimbangan dan memberi jawaban pada saudara Brili. Thank you. Siap, terima kasih Pak Jonathan. Dan tambahkan dikit, boleh. Siap, silakan Pastor David Limanto. Ya, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pastor Jonathan bahwa hubungan itu sangat penting. Nah, kita harus tahu bahwa tidak mungkin ada bapak atau anak yang sempurna, ya. Selalu aja ada kekurangannya. Entah dilihat dari sudut pandang dari atas, dilihat dari sudut pandang dari bawah, selalu ada aja kekurangannya. Tetapi mari kita belajar di dalam hubungan bapak dengan anak, father and son relationship. Kita belajar, kita sebagai anak melihat kekurangan bapak. Ketika kita melihat kekurangan bapak, kita berdoa, kita menjadi membantu untuk menyelesaikan masalah. Demikian juga ketika bapak melihat kekurangan daripada anak, bapak akan berusaha bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan putranya, anaknya itu, sehingga menjadi
pemimpin atau seseorang yang bisa berguna ke depannya, ya. Nah, oleh karena itu kita harus ngecek diri kita nih, hubungan kita bagaimana dengan orang-orang di atas atau di bawah. Gitu. Cara paling simpel adalah ketika kita mau telepon saja atau mau WhatsApp saja, dan kita merasa sungkan, merasa aneh, itu ada yang tidak beres dengan diri kita. Gitu. Saya masih ingat ketika saya belum pulih hubungan saya untuk kirim SMS saja ke Pak Arifin, ya, orang tua rohani saya nggak berani. Saya nggak berani, apalagi telepon, ya. Nah, apakah Pak Arif ini nggak perhatian sama saya? Nggak. Bukan, ada yang nggak beres dengan diri saya yang harus dipulihkan dulu. Dan ketika saya ngalamin pemulihan, ya puji Tuhan lah, telepon nggak pernah diangkat, ya. Hari ini pun beliau masih telepon saya, dalam artian, yang problemnya itu di dalam diri saya, bukan di dalam diri orang lain gitu loh, ya. Dan kalau kita lihat kayak Tuhan Yesus, kumpulnya sama murid-murid, kenapa kok kita nggak datang nimbrung juga? Ya, hanya anak kecil yang perlu diperhatikan. Orang tua, orang semakin dewasa nggak perlu diperhatikan. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, bahkan sampai kuliah, ya. Orang tua saya itu seminggu bisa telepon saya berapa kali, apalagi saya kuliah di luar pulau, ya. Gimana kondisinya dan lain-lain. Tapi ketika saya sudah menikah, sampai hari ini saya yang lebih sering telepon orang tua saya, gitu, dibandingkan orang tua telepon saya. Why? Karena saya lebih dewasa dibandingkan sekarang, ya. Oleh karena itu, ayo jadi anak-anak yang dewasa, ambil sikap bahwa kita ini family dan kita yang akan meneruskan pelayanan itu. Ya, baik, itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan memberkati. Ya, terima kasih Pastor David. Terima kasih Pak Basuki, Pak Jonathan. Nah, sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, buat Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat dari Intergenerational Leadership 2022, dapat mendaftarkan melalui link yang ada di kolom chat. Nanti dari teman-teman admin boleh dibantu sekali lagi, di-blast lagi untuk lihat link yang ada di kolom chat. Bisa ikut petunjuknya di situ. Kemudian masih melanjutkan pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ada 2 pertanyaan yang dikirimkan direct message. Biasanya kalau direct message tidak memperlihatkan identitasnya, tapi ini ditujukan yang pertama kepada Pastor David Limanto. Sebentar, Pak. Oke. Yes. Pertanyaan untuk Pastor David. Menurut Pastor David, siapakah yang pantas mendapatkan kesempatan melayani atau mendapatkan tanggung jawab atau mendapatkan panggung? Apakah mereka yang telah dipersiapkan atau mereka yang dekat dengan kita atau bahkan mereka yang baru kita kenal? Terima kasih. Siap. Ya, ini pertanyaannya terlalu lebar, terlalu umum, ya. Siapakah yang dipersiapkan melayani? Tentunya siapa yang Jadi seperti gini, tidak ada orang yang disebut layak untuk melayani Tuhan. Kita semua ini dilayakkan dan dikuduskan, ya. Tetapi yang paling penting adalah gini. Tadi Mazmur 78 jelas katakan, Daud menggembalakan mereka dengan ketulusan hati dan kecakapan tangannya. Nah, siapa orangnya itu? Orangnya tulus hati dan cakap, ya, dua-duanya. Nah, artinya apa? Ya, secara kerohanian dipersiapkan bahwa memang kita siap melayani secara rohani. Even kita cuma jadi asyir loh, ya. Asyir tuh secara kerohanian apa yang diperlukan sih? Nggak ada, cuma senyum Pepsodent aja yang diperlukan, kan? Baju rapi, pakai parfum, udah cukup. Tetapi kalau secara kerohanian nggak siap, saudaraku, itu ada transfer spirit yang nggak nyaman gitu loh dalam kehidupan kita. Jadi dua-duanya harus dipersiapkan. Terus kemudian skillnya juga harus dipersiapkan, ya, kecakapan tangannya. Nah, siapkan hati, siapkan tangan, dipersiapkan. Jadi kalau siapa yang dipersiapkan, siapa yang dekat dan lain-lain, ya mungkin ada pengalaman seperti itu. Tetapi mari kita sikapi segala sesuatunya dengan sikap yang lebih dewasa lagi, ya. Kalau toh memang mungkin bahasanya itu satu hari kita dianggap kurang layak atau kurang berkualitas, ya belajar lagi, ya belajar lagi. Pembuktian itu kan nggak bisa bohong, kan, ya nggak bisa bohong, ya. Nah, dalam artian sampai satu saat orang pun akan melihat kok bahwa kita bisa melayani dengan cukup baik, bukan untuk menunjukkan bahwa kita bisa, tetapi memang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ayo, ya, bukan karena kita siap atau dekat sama siapa, tetapi kita melayani raja di atas segala raja, ya.
melayani untuk pekerjaan Tuhan dan memenangkan banyak jiwa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Thank you, Pastor David. Mau ditambahkan dari Pak Jonathan? Pas, Pak Basuki? Pas. Siap. Baik, pertanyaan kedua juga yang masuk di direct message adalah apakah intergenerational leadership ini berbicara mengenai power sharing antara generasi di atas dan di bawah? Jika iya, apakah ada batasan dalam power sharing tersebut ataukah generasi di atas cukup memberikan kepercayaan penuh kepada generasi di bawah? Siap. Ini tidak ditujukan spesifik ke mana. Saya persilahkan Pak Basuki terlebih dahulu. Iya, yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah ide besar. Ya, ide besar yang penerapannya bisa berbeda-beda. Bukan berarti nanti yang ini lebih baik dari yang ini, begitu ya. Ini bisa beda-beda. Tergantung gaya kepemimpinan yang dikembangkan di gereja tersebut. Kalau kita baca bukunya Rick Warren, maka ada 5 jenis gereja. Yaitu ada classroom church, ada experiencing God church, dan sebagainya. Nah, masing-masing itu berbeda-beda cara mengembangkan kepemimpinannya. Tetapi pasti Tuhan memang akan mempersiapkan setiap pemimpinnya. Ada perkataan begini, jangan mengocok kue yang belum jangan memanggang kue yang belum dikocok. Karena kalau belum dikocok, gimana? Jadi bantet. Setelah bantet, dipanggang lagi, kagak bisa. Dikocok lagi, setelah bantet dikocok lagi, kagak bisa. Nah, cara Tuhan mempersiapkan itu juga bisa beda-beda. Cara Tuhan mempersiapkan Daud, cara Tuhan mempersiapkan Yusuf, cara Tuhan mempersiapkan Musa berbeda-beda. Demikian juga kita. Kadang-kadang ada juga pemimpin-pemimpin yang awal-awalnya itu kayak gak diberi kesempatan gitu. Padahal dia sudah yakin aja mau tampil di mimbar. Tapi malah yang temannya yang lain, yang dia pikir di bawah dia, ya diberi kesempatan gitu ya. Tapi kan kita percaya kepada Tuhan yang bukan dari barat dan dari timur datangnya peninggian, tetapi datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita percaya, ya rasa aman aja, kita setia dengan apa yang kita bisa kerjakan. Apakah sharing power? Kalau bicara power itu rasanya kok jadi sensitif gitu ya kita ya. Tapi ya sharing segalanya lah, apa saja bisa. Seperti yang tadi saya bilang ya, sekarang ini saya belajar banyak hal dari generasi anak muda begitu ya. Jadi sharingnya apa saja bisa begitu ya. Tergantung bagaimana style of leadership yang dikembangkan dalam gereja tersebut. Saya pikir itu ya. Kalau dari saya, silakan Kak Jo dan Pak David Limanto, silakan. Baik, saya nambahin dulu ya Pak ya. Saya izin dulu sama Kak Jo. Saya rasa salah satu poin yang penting di dalam transgenerational ini adalah knowing and fulfilling your calling, ya. Ketahui dan penuhilah jawaban atau panggilanmu, ya. Jadi tadi kayak dikatakan sharing power, saudara jadi aser aja udah sharing power itu sesungguhnya gitu. Nah, kalau kita mau sharing power itu seperti apa? Atau mau jadi wakil gembala atau setengah kekuasaannya gembala dipegang oleh Anda, nah gitu. Nah itu kita harus tahu panggilan kita yang nomor satu itu. Kalau saudara nggak tahu panggilannya apa, ya, dan pengennya ini, pengennya itu, terus banyak yang diinginkan, bahkan pengen ngatur ini, ngatur itu, capek, ya. Nah, kalau saya pribadi, pelayanan generasi itu sudah shiftingnya transgeneration sudah. Bayangin anak-anak sekolah minggu melayani generasinya, anak remaja melayani generasinya, anak pemuda melayani generasinya, yang umum melayani generasinya. Itu semua melayani, ya. Tubuh Kristus itu bergerak sempurna. Nah,
Dalam artian, loh kenapa kok nggak dilibatkan? Dilibatkan melayani generasinya. Ya. Tetapi akan tiba saatnya kalau memang panggilannya dia jadi gembala, ya dia akan jadi gembala. Tapi kalau panggilannya bukan jadi gembala, ya ngapain repot-repot mau jadi gembala, apalagi jadi presiden, saudaraku ya. Capek-capek kan? Cukup sajalah ketahui panggilanmu dan ada di sana gitu loh. Saya percaya kok ya, ketika kita berada sesuai dengan panggilan kita, kita berada di tempat yang pas, paling pas dalam kehidupan kita. Ya sekalipun nggak ada yang memperhatikan, contohnya pendoa. Siapa yang pernah memuji pendoa? Hampir nggak ada yang memuji pendoa. Tapi banyak orang yang setia di dalam tim doa, yang nggak kelihatan, yang namanya nggak pernah muncul, ya. Tetapi dia dengan setia terus berdoa, bersyafaat, jadi berkat, ya. Jadi ini yang perlu kita tangkap bahwa ayo knowing your calling, fulfilling your calling, ya. Nah dengan itu kita nyaman, ya. Nggak perlu kita bermimpi-mimpi terlalu jauh, saudaraku, ya. Cukuplah, ya. Ya seringkali dibahas kan, banyak orang yang lebih hebat daripada Daud. Tapi mereka tahu panggilannya, ya. Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Abraham orang hebat, Yakub apalagi, saudaraku, ya. 12 suku. Ishak hampir nggak ada disebut. Ishak cuma perantara, tapi melalui Ishak lahirlah Yakub, ya. Dan melahirkan 12 suku Israel. Nah, ayo tahu panggilan mereka ini bukan sebuah kompetisi di hadapan Tuhan. Dalam artian siapa yang paling hebat. Tetapi siapa yang menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, itu yang paling hebat di hadapan Tuhan. Ya, itu dari saya. Thank you. Saya kira disebabkan karena kita udah terdidik dalam cara berpikir bahwa melayani itu berarti punya kekuasaan, melayani berarti saudara ada jabatan. Jadi selalu di dalam kepemimpinan selalu berhubungan dengan jabatan. Tadi kan udah dibilang sebenarnya salah satu shifting itu not the position now, but it's a moral. Jadi sebenarnya waktu kita bertumbuh di dalam karakter dan panggilan kita di dalam Tuhan, seperti yang tadi Pastor David bilang dan juga tadi Pak Basuki tadi singgung, tentunya kita akan lebih paham artinya berfungsi itu. Fungsionalitinya kita jadi jauh lebih penting daripada jabatan kita. Jadi mungkin istilah sharing power itu istilah yang tidak perlu dipakai dalam hal ini, karena di situ ini bukan sharing power antara yudikatif dan kemudian legislatif ataupun eksekutif. Tidak ada sharing power eksekutif dalam hal tersebut. Di sini semua orang punya kuasa pelaksanaan yang harus kita kerjakan. Tetapi kita mengerti bahwa disinilah ketika kita paham bahwa leadership shifting itu adalah sebuah kerelaan dan sebuah keinginan untuk melihat perubahan-perubahan dalam sistem leadership kita yang empower orang lain, atau bahasa yang saya pakai, dan empower seluruh organisasi, semua orang itu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan mereka bertumbuh mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi benar apa yang tadi Pastor David bilang bahwa ketahui calling dan fulfill the calling itu adalah hal yang sangat penting di dalam hal tersebut. Jadi saya pikir istilah sharing power tidak perlu diintroduksi di situ, karena kita sudah paham bahwa bukan itu pengejaran dalam leadership ini. Ya, saya kira itu yang saya coba sampaikan. Thank you. Wow, siap. Terima kasih Pak Basuki, Pak David, dan juga Pak Jonathan. Baik, waktu kita sudah hampir habis untuk talk show ini. Kalau masih mungkin ada satu orang saja lagi, kalau memang masih ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan hanya satu orang. Kita hanya tinggal 3 menit. Kalau tidak ada, maka sesi talk show akan kita sudahi. Oke. Dengan pertanyaan. Oh ya, dari mana Pak? Yusuf. Oh siap, Om Yusuf. Silakan. Selamat malam Bapak Yusuf. Malam. Shalom. Kita tahu bahwa seorang pemimpin itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan.
kita tahu bersama. Tapi ada hal yang seperti kita harus kembali kepada firman dalam 2 Petrus 1, itu ayat 5 sampai dengan 9. Bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh memenuhi dalam diri kita itu kewajiban, menambahkan iman kita, kebajikan kepada pengetahuan, dan pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan kesalehan kasih kepada semua orang, kasih kepada saudara-saudara, kasih pada semua orang. Karena kalau itu ada pada kita, maka kita akan dibuat katanya lebih giat dan kita berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Tapi kalau tidak ada pada diri kita, itu kita dikatakan buta dan picik. Buta dan picik. Dan kita tahu bahwa kita memiliki buah roh, dan saya kira perlunya buah roh itu dihidupkan. Kepekaan kita untuk seorang pemimpin kan memberi jawaban kepada pertanyaan daripada apa yang dipimpin. Seperti dalam pengembalaan kita tidak tahu kita punya jemaat. Ya, karena banyak yang kita temui keadaan kita begini, tapi kita makin berkurang. Ya, maka mungkin kita stuck atau makin berkurang. Kita perlu bertanya kepada diri, kenapa sampai bisa terjadi begitu? Dalam kepemimpinan ini memang perlu kita untuk melihat ke bawah dan banyak mendengar. Melihat ke bawah dan banyak mendengar. Saya kira itu masukan saya dan saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati. Yap, baik. Terima kasih Bapak Yusuf. Seperti yang disampaikan dari Pak Yusuf, rupanya ternyata Pak Yusuf memberikan masukan pada kita sekalian. Baik, mengakhiri talk show kita malam hari ini, mungkin ada beberapa pesan mau disampaikan Pak Basuki lebih dahulu. Ya, yang pengen saya sampaikan adalah bahwa kepemimpinan itu dinamis. Setiap zaman ya menampilkan gaya kepemimpinan yang bisa saja berbeda-beda gitu ya. Karena memang dunianya berubah dan kepemimpinan harus tetap menjaga relevansinya dengan perkembangan yang ada. Karena itu kita tidak bisa status quo, kita harus terus memiliki rasa lapar untuk belajar, gitu. Stay foolish, ya Pak. Tetap merasa terus pengen belajar, gitu ya, supaya kita terus bisa menjaga tetap relevan, tetap tajam, tetap efektif di tempat pelayanan kita. Seperti topik ini, leadership ini adalah pembicaraan banyak pemimpin gitu. Jadi sehingga ini bisa jadi merupakan apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu ya. Walaupun tentu penerapannya bagaimana ya tentu kita juga harus hati-hati juga gitu. Tetapi setidak-tidaknya yang terus kita sadari bahwa kepemimpinan itu terus berkembang. Seperti yang diingatkan oleh Pak Yusuf tadi, perubahan ini bisa saja mengubah pelayanan kita, kondisi pelayanan kita, dan itu membuat kita harus semakin merendahkan diri untuk belajar dan belajar lagi. Dan belajar itu sumbernya banyak, tapi belajar paling enak kalau kita ada teman untuk belajar. Ya, makasih, itu aja, dan berkati. Terima kasih banyak Pak Basuki, Tuhan memberkati. Selanjutnya Pastor David Limanto. Baik, terima kasih. Dari Pak Jonathan ada ditambahkan? Siap. Terima kasih. Kita akan segera mengakhiri. Namun sebelum kita akhiri, kita sebentar akan mendengar closing speech dari Pastor Hein Jacobstan. Dan saya mengingatkan kembali kepada, sebentar saya harus pantau kembali, 129. Tadi sempat ada dari Melbourne yang pamit karena di sana sudah 00.30.
Kita di sini masih 2148. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang masih tetap hadir, masih bertahan bersama-sama. Kita mendengarkan hal-hal yang membangun untuk kepemimpinan kita, hal-hal yang luar biasa yang sudah diimpartasikan kepada kita semua. Juga terima kasih Pastor Basuki, Pastor David Limanto, dan kita akan segera mengakhiri sesi talk show dan mendengarkan closing speech dari Pastor Hengce Kopstan. Juga kembali saya ingatkan bahwa minggu depan, di minggu kedua akan ada seminar Praise and Worship yang akan dibawakan oleh Pastor Kris Manusama dan juga Berry Likumahua. Para leaders yang masih ada di seminar ini, kita akan bertemu kembali besok pagi. Jam 9 pagi, leaders yang manis-manis, duduk dengan kopi yang manis, dengan susu yang manis, dengan teh yang manis, kita dengar lagi pembicaraan yang manis lagi. Terima kasih untuk Pastor Basuki, Pastor David, juga Pastor Jonathan di talk show kita malam hari ini. Tuhan memberkati, saya persilakan Pastor Hengce. Puji Tuhan, malam ini malam yang luar biasa. Ya, kita banyak menerima insight yang wow, membuat kita semakin bertumbuh di dalamnya. Terima kasih untuk Pastor Jonathan Patiasina. Terima kasih untuk Pastor David Limanto. Terima kasih untuk Pastor Basuki Trinugroho. Saya banyak belajar dari ketiga beliau-beliau ini. Ya, beliau yang luar biasa. Dan karena itu perubahan memang pasti terjadi. Dan metode yang Tuhan pakai tetap sama, yaitu penekanannya adalah kepada manusia. Karena itu setiap pemimpin, setiap kita dari setiap generasi, marilah kita persiapkan diri kita dan tetap mengisi tabung tanduk kita dengan minyak urapan untuk terus bergerak maju dalam kepemimpinan secara bersama, ya, atau leading together, ya, dalam intergenerational leadership, di mana dalam komunitas semua generasi akan terlibat dalam kepemimpinan bersama atau leading together. Oleh sebab itu, Tuhan itu bergerak melalui kuasa Roh Kudus dalam setiap generasi dan bergerak bersama generasi lainnya, ya, secara bersama-sama. Memang akan ada tantangan dalam mengorkestrasi, ya, sekali lagi ini kata yang luar biasa, orkestrasi, ini menggambarkan tentang leadership itu, ya, intergenerational leadership itu. Memang ada perbedaan dari, ya, misalnya ada pemain piano, bass, gitar, drum, itu, tapi ketika kita bisa mengorkestrasi itu secara bersama-sama dalam kepemimpinan, ya memang akan banyak tantangan di dalamnya. Ya, problematika dalam intergenerational leadership itu bisa berupa lack of knowledge dan lack of confidence. Tetapi biarlah semoga Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan pewahyuan untuk melangkah dan mewujudkan intergenerational leadership ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang ada. Ini adalah panitia dari generasi, ya, anak-anak muda kita di Rock Makassar yang luar biasa, dan pelayanan generasi. Terima kasih untuk Jeri Lelah untuk hari ini, tapi besok kita tetap ada. Mari terus berjuang, ya. Dan besok, ya, jangan lupa kita akan belajar banyak, ya, tentang bagaimana berkomunitas dan membangun generasi yang akan disampaikan oleh Pastor Jusak Kancana. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemimpin yang ada di Zoom kita malam hari ini, dengan demikian rangkaian seminar kita di hari yang pertama ini telah selesai, dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan baik. Jangan lupa kita bertemu kembali besok hari jam 8.30, kita sudah open gate untuk Zoom dan kita akan masuk di hari yang kedua pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Atas nama seluruh tim yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebagai pemimpin, kita akan terus mengutamakan kehendak Tuhan terlaksana atas kehidupan kita dan kepemimpinan kita. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pastor David Limanto, Pastor Basuki yang telah berbicara bagi kita malam hari ini. Saya persilakan Bapak Pendeta Jonathan Patiasina menutup dalam doa dan seminar kita selesai. Mari kita akan akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Kami berterima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami belajar, kami merenung, kami mau terus terkoneksi dengan Tuhan untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman secara kontekstual dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami mau datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan terbuka untuk semua perubahan yang Tuhan mau bawa, dan kami mau masuk di dalamnya dan mengerjakan seperti yang Tuhan kehendaki. Bantu kami semua untuk hidup menurut mau-Mu. Terima kasih untuk pembicara-pembicara malam hari ini yang telah menolong kami untuk berpikir, untuk fokus, untuk reshaping, untuk belajar, untuk membuang yang lama dan kemudian mengembrace yang baru. Bantu kami untuk terus dapat mengikuti pesan-pesan Tuhan lewat hamba-hamba-Mu ini dalam kehidupan kami. Bantu kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaksana kehendak-Mu di generasi ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Untuk itu sekarang berkati kami sekalian. Dari berkat dari Allah yang adalah Bapa bagi kami, kasih karunia, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha di datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Thank you.